warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Global Horizons Podcast. Nah, kali ini kita akan mengobrol bersama Direktur International Office. Halo everyone. Betul. Jadi dari episode podcast kita yang kemarin kita memperkenalkan sedikit Betul, siapa sih Direktur Kak Farah. Pusat International Office di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, dan hari ini siang ini kita kedatangan langsung Sir Lala ya Sir ya, sebagai Direktur IO UIN SSC. Bagaimana Sir kabarnya? Alhamdulillah. Ditemenin para sekjen. Aduh, suatu kehormatan sendiri ya buat Anandita ini Di tengah-tengah bisa kesibukan bersamai teteh-teteh sama Sir Lala juga. Nah teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang event-event yang akan dilaksanakan oleh International Office. Ya. Mungkin dan bagaimana pengalaman-pengalaman Sir ketika beberapa tahun ke belakang di International Office ini. Dan teman-teman, Sir Lala ini sudah publish international book Ya. published by Palgrave Macmillan di UK ya Sir ya. UK, right? Wah itu sangat keren sekali teman-teman. Nah mungkin Sir nanti boleh ceritain Iya, oke. buku-bukunya tersebut dan ngelink ke kenapa buku itu bisa ngelink ke kampus kita gitu. Oke. Nah mungkin bisa diceritakan Oke, itu. tapi Kak Arfan, Sir Lala, kita mau tahu dulu nih perjalanan Betul, karirnya Sir betul. Lala dari mulai studi di S1-nya, kemudian S2, kemudian sampai S3 di luar negeri teman-teman sampai jadi Kepala Pusat International Betul, Office betul. UIN SSC. You know, sometimes life happens like magic. Oh. Saya S1 sastra Inggris. Dulu saya senang dunia intonasi, dengan senang dunia sastra, cerpen, puisi sih, lebih senangnya puisi gitu ya. Kata istri saya tuh puitis aslinya, mungkin nggak juga sih ya. Oke. S1 saya sastra Inggris, S2 lalu ke pendidikan bahasa Inggris yang nuansanya linguistik, lalu S3 tuh saya ke Australia mempelajari multisensory language learning, dan kita memproduksi 3 innovative learning tools yang kita kombinasikan menjadi yang saya tulis di buku itu dengan tim mahaguru saya dan kawan saya, jadi multisensory computer assisted language learning. It's a big breakthrough untuk saya secara pribadi dan juga untuk kampus yang sekarang udah jadi kampus cyber ya. Betul, Jadi betul. saya nggak tahu apakah itu memang sebuah kebetulan yang Allah sengajakan atau memang sudah desain hidup saya seperti itu, karena nggak nyangka kan kita tiba-tiba, bukan tiba-tiba jadi UIN Cyber ya Fadil. Ya di International Office, kenapa itu ngeling? Karena mungkin sebagai figur pribadi juga ketika kita berurusan dengan dunia internasional, biasanya yang mereka cek itu adalah karya kita. Jangan lupa loh, bukan pangkat, bukan pangkat struktural kalian. Betul. Mereka tuh nggak peduli kalian pimpinan top management atau misalnya middle management seperti saya, tapi yang pertama mereka lihat itu adalah level publikasi kalian udah sampai mana. Mungkin hari ini saya orang yang pertama di kampus yang publish di Palgrave Macmillan, yang sekarang jadi bagian dari Springer ya. Jadi mungkin ya ke tim Farah dan kawan-kawan juga saya mengajak, ayo berkarya secara intelektual, gabunglah di conference sebagai presenter. Ayo publish juga di siap-siap publikasi ya dalam setahun 2 tahun ke depan di publikasi internasional. Kalau teman-teman udah punya itu, rasa-rasanya nanti kredensial kampus kita juga akan dibantu oleh karya kita. Jadi mungkin saya selalu ini ya, saya selalu mendisiplinkan diri, jangan sampai saya jadi dikasih amanah jabatan tinggi oleh Allah tapi sayanya belum punya prestasi internasional. Jadi itu yang melecut saya mungkin ya sejak dari awal. Ya jadi perjalanan S1, S2, S3 itu ya alhamdulillah sangat menginspirasi diri saya. Saya juga sebenarnya nggak tahu ya 2 tahun yang lalu itu Pak Rektor mengabari saya akan diposisikan di Pusat International Office. Ya agak deg-degan juga karena saya memikirkan banyak hal waktu itu. Kampus kita yang belum go international secara official, lalu tiba-tiba harus ada international office. Tugas saya kan bukan hanya merekrut mahasiswa internasional, tapi membuka jejaring internasional. Namanya juga jejaring ya, network. Betul. Jadi mungkin upaya kita memang harus sangat sistematis,
terpikirkan dengan baik, dan mungkin yang saya pikirkan itu adalah bukan hanya membangun program, tapi juga saya punya konsep untuk punya leadership program buat mahasiswa, makanya saya ngerekrut Arfan, Farah, dan sekarang angkatannya Dita. Jadi kita ada student staff di international office yang itu konsepnya agak beda dari kebanyakan unit-unit lain yang ada di kampus sendiri atau di kampus yang lain. Jadi yes, harus punya personal branding secara international, and you have to relate that with your expertise at the office. Lalu teman-teman mahasiswa juga harus direkrut agar semuanya satu frekuensi. Betul. Gitu. Betul, Sir. Karena mungkin Arfan juga ngerasa sebelum masuk ke international office itu kurang pede dalam hal apapun. Oh, masa sih? Iya, betul. Kan dalam jago hal edit. dalam hal editing itu kurang pede banget. Tapi alhamdulillah setelah dari semester 2 masuk ke sini dan bisa berkembang di sini gitu bersama yang lainnya. Itu alhamdulillah banget. Karena mungkin kita sangat dikasih ruang dan dikasih kepercayaan ya di sini untuk mengerjakan sesuatu tanpa banyak intervensi gitu Sir sebenarnya. Iya, benar. Kalian ngerasanya nggak gede intervensi banyak ya? Iya, betul. Jadi kita punya ruang untuk explore, untuk belajar. Mungkin di situ titiknya kenapa kita bisa berkembang di sini. Terus kalau misalkan dari Kak Arfan dulu, Kak Arfan itu kan merasa kurang percaya diri, Sir. Kalau dari Farah sendiri, Farah itu dulu ngerasa Farah nggak punya kemampuan gitu. Ternyata setelah bergabung di sini banyak ikut event dan kegiatan yang lainnya, ternyata Farah merasa Farah itu bukan incapable tapi Farah itu inexperience gitu. Oh gitu. Iya. Tapi teman-teman kayaknya belum tahu ya. Ini kan 3 angkatan intern di IO ya. Betul. Iya, Farah betul. itu angkatan angkatan batch kedua. Batch kedua sebenarnya setelah Kak Indah dan Kak Resa. Betul. Termasuk yang paling senior, lalu di bawahnya ada Arfan, di bawahnya ada Dan Dita. yang terakhir Ini 3 generasi sebenarnya. Paling terbaru gitu ya saya, Baru Sir. Dita ya. Kemarin kita jadi moderator ya. Iya, dalam alhamdulillah acara itu, Sir. digital workshop. Iya. Dan Dita ini jadi angkatan pertama yang masuk IO pakai training. Iya, Ada program trainingnya dulu. Boleh trainingnya dulu diceritain ya. mungkin ya Sir ya Iya, dari iya, Kak boleh, Dita boleh, nih. boleh. Iya, tentu saja ya, Sir. Pas Anandita tuh disuruh untuk training di sini, tentunya Berapa lama? berapa lama tuh ya? 1 bulan, 1 bulan aja. 1 bulan aja itu tuh udah banyak banget experience buat Anandita, terutama ya entah itu dalam hal menangani event-event dan juga relationship antara kakak-kakak serla, dan juga sangat feel banget gitu Sir, jadi kerasa gitu. Jadi untuk saling supportnya itu benar-benar kerasa di international office itu. Terutama pas Anandita itu ya alhamdulillah dipercayai untuk menjadi moderator ya pada acara film kemarin. Itu merupakan alhamdulillah itu Sir pertama kali ya Cina gitu. Pertama kali untuk ngobrol di depan umum kayak informal kayak gini kan gitu. Kan biasanya kayak based on text aja gitu. Kalau aku based on text kan kayak udah baca aja gitu. Kalau moderator itu kayak lihat suasana, kata Teh Farah tuh santai aja, santai ya kayak gitu. Ya itu that's you know the art of being a moderator. Jadi orang di sini memang harus ngerasain jadi MC lalu jadi moderator ya. Iya. Betul Ya banget. nanti juga di panggung-panggung besar ya nanti semua orang bisa ngerasain lah gitu ya. Karena walaupun sama-sama megang mikrofon depan Iya, banyak audiens, orang. tapi Iya. feel-nya beda Feel-nya banget beda. ya. Beda banget, Iya. beda banget. Antara master of ceremony yang formal yang fokus ke teks dengan moderator yang harus banyak improvisasi Betul, dan Betul sekali. harus apa ya, kita juga menyesuaikan konteks gitu gimana Iya. event dan acaranya. Karena Farah juga waktu di IO ini dipercaya moderator waktu kita kegiatan ke Kuningan saat Itu pertama kali Oh, Tante. itu yang iya, pas betul. waktu sama international student ya? Oh, betul, keren banget. betul. Dan kita balik lagi mungkin Sar ke tadi perjalanan karir Serlala nih. Yang Iya. S1-nya di UPI bener Sar? S1 S2. S1, S2 Di di UPI S1, Bandung, S2. kemudian alhamdulillah rezekinya S3 doktoral di Australia, teman-teman. Terus sekarang tiba-tiba jadi dipercaya jadi kepala pusat atau mungkin bisa ngedosen di IAIN Ya, yang betul, awalnya betul. Sar, karena Iya. sekarang jadi UIN. Itu ceritanya seperti apa sih Sar? Itu juga seperti perjalanan dalam cerita anak-anak sebenarnya karena nobody Magic, expected Sir, magic. me to become a lecturer at IAIN back then. 2010 tuh saya habis kontrak di UPI. Saya tuh lagi pulang ke Indonesia, mungkin istri saya lagi hamil 4 bulan, saya mungkin ya 3 bulan lah. Lalu ketika masa saya belum tanda tangan kontrak baru itu,
tiba-tiba ada di koran tuh ada lowongan dosen tadris bahasa Inggris. Itu bapak saya yang baca koran, lalu dikirimin lah saya informasinya. Yang ngurus pendaftarannya juga bapak saya. Mau saya kan prinsipnya gimana jadi dosen PNS tapi jangan jauh-jauh katanya, karena nanti punya cucu pertama kan. Lalu ya seperti itu, ternyata saya lolos, alhamdulillah paling mungkin ya. Kalau nggak salah nilainya paling tinggi di antara banyak keren itu. sekali. Keren Saya waktu itu di tes ngaji oke, di giliran Aman sama aja ya, Prof Sir. Ilman, saya disuruh baca kitab gundul. Saya bisa Aduh. bacanya, tapi ketika ditanya artinya, oh I have no idea what that means. Tapi ya Pak Ilman masih ingat saya dikasih skor berapa segala macam, dan buat saya itu juga jadi magic. Ya berkahnya di sini ini yang belum orang paham ya mungkin ya. Dengan saya gabung di IAIN dan sekarang jadi UIN Cyber, ya ternyata saya jauh lebih produktif membaca, menulis, dan research saya yang inovatif itu memang harus lahir di kampus tercinta ini, bayangin. Betul. Mungkin kalau saya jadi dosen di tempat lain, mungkin konsep risetnya beda. Betul. Itu yang saya selalu syukuri. Jadi teman-teman mahasiswa juga sama. Jadi jangan pernah berpikiran, aku cuma masuk IAIN atau UIN, nggak boleh lagi kayak itu sekarang. Iya. Saya justru bersyukur banget bilang ke istri, justru lewat gabung saya jadi dosen IAIN, saya justru lebih produktif, lebih energik dalam belajar, dan saya ngelihat begitu banyak hal yang harus dikembangkan dalam pendidikan bahasa Inggris di Indonesia. Saya ceritakan itu ke profesor saya di Australia, mereka senang, akhirnya kita satu frekuensi, Lala, kamu akan melakukan sesuatu yang sangat inovatif di Charles Darwin University, this is what I want you to do. Jadi seperti itu. Itu salah satu yang saya paling berkahi, di luar saya sekarang jadi kepala pusat ya. Jadi mungkin itu cerita yang jarang saya ceritakan ke orang ya. Ya lebih ke pengalaman spiritual aja sih sebenarnya. Betul, keren banget ya. Keren banget ya teman-teman ketika berarti Sir itu pas masuk ke sini tuh udah jadi IAIN ya? Apa Udah masih jadi ya, IAIN? kayaknya baru setahun baru setengah. setahun dari- Jadi dulunya Stein ya. Oh, iya, dulu ya, betul. dulunya. Baru peralihan teman-teman. gitu ya. Ya Sir? baru Berarti pelarian. Serala ini Kita merasakan belum lahir ya. Ya belum lahir. Masih di mana ya saya? Mana ya, masih belum kelihatan. Berarti Serala ini Kelihatan. merasakan peralihan dari Stein ke IAIN, kemudian Iya. sekarang sangat merasakan atau bahkan punya role yang besar di Betul. peralihan IAIN ke UIN, UIN. Siber. Siber ya, Teh. Iya. Betul. Betul, dan yang lebih kerennya lagi teman-teman, di tengah kesibukannya menjadi dosen ya Sir ya, menjadi kepala pusat international office, tapi tetap malah menjadikan belajar, research dan membaca itu sebagai prioritas, hal yang prioritas. Buat saya Iya, betul. membaca itu kayak makan ya. Iya, wow. Kayak makan. Kali kayak kebutuhan utama. Jadi kalau Kebutuhan utama. kita melupakan sesuatu yang primer, yang favorit, saya khawatir tugas-tugas sekundernya itu nanti terabaikan. Tapi memang yang saya rasakan ya, guys, kalau kalian memang fokus di research, fokus di publikasi, itu energinya tuh bisa ngelink ke urusan-urusan administratif. Kalau Prof. Andrew Martin dari Sydney itu selalu bilang, Lala, you are now an administrator ya, karena kita ngurus administrasi kan. Iya, betul, Sir. But never forget you are a scholar. Scholar. Kamu tuh seorang ilmuwan gitu. Ya saya selalu mengingatkan. Teman-teman juga sama. Magang di IO boleh, tapi sebenarnya tuh saya tuh senang nantangin Farah dan kawan-kawan untuk jadi scholar juga, jadi ilmuwan juga. Amin. Jadi that's actually the main goal ya. Mudah-mudahan energi itu juga ngeling ke kegiatan kawan-kawan di IO gitu. Betul, betul. Dan Farah pun merasakan selama magang di sini ternyata research itu bukan harus untuk sesuatu yang besar aja ya, Sir ya. Right. Jadi dari hal-hal kecil pun kita butuh menganalisis sesuatu sampai memang hal-hal yang Iya. Ya terlihatlah dari semua kegiatan kita kan di IO Iya. harus penuh analisis, Betul, harus Sir. hati-hati, ngambil kesimpulan juga nggak boleh. Betul sekali. betul. Kita belajar banyak ya Banyak, selama banyak magang banget, di banyak sini. banget. Jadi kita tuh nggak pernah nganggap diri kita sebagai anak magang. Kita menganggap ya udah kita di sini belajar, Belajar, iya. selama kita dipimpin dan punya pilot yang sangat wow gitu. Intinya setelah masuk ke sini tuh lebih produktif mungkin ya. Betul. Iya. Bahkan Oh, gitu ya? Arfan juga merasa lebih produktif, Sir. Masa sih? Ya betul, karena
mungkin sekarang itu lagi libur-liburnya kampus kan. Iya. Kalau iya, misalkan Arfan gak masuk ke sini ya mungkin lagi di tiduran, rumah aja lagi ya. tiduran, tapi rebahan-rebahan. ya, ya. tapi Iya, ketika masuk ke international office lebih semangat gitu, lebih produktif aja, banyak Iya. dari hari ke harinya itu belajar hal-hal baru Iya, betul terus sekali. gitu. That's interesting. That's interesting. Ya, Mungkin betul. satu hal yang harus di-highlight itu setiap hari kalau di international office kita belajar hal-hal baru sama Iya, kita iya. juga kan. Iya. Kan ada anggota tim yang baru, berarti kita harus ada konsep mentoring. Iya kan? Betul, betul. Terus tahun ini kita lagi memikirkan itu ya, kualitas peningkatan kualitas digital konten kan. Betul, betul. Wah, betul. makanya mumpung libur saya minta ke teman-teman untuk ini kita punya konsep untuk bikin logo nih, gimana caranya gitu kan. Ada sesuatu yang sangat filosofis, dibahas, dipelajari dalam 6 bulan, dan teman-teman itu bisa bisa merespon keinginan saya seperti apa, jadilah itu logo yang baru kita. Itu juga buat saya satu hal yang very impressive di tahun 2025 ini. Jarang-jarang kan kita ngobrolin yang sesuatu yang filosofis dibikin sama tim yang baru, gabung tim yang baru dengan Arfan, lalu jadilah logo IO yang baru. Teman-teman lihat logo IO yang baru di sini ya. Boleh lihat di tablet tersebut teman-teman. Iya, atau kita juga udah pasang logonya sebagai udah. profile Ya, kita ya di profile. sosmed kita. Sosmed kita apa? io.unsSC io.unsSC. untuk semua sosmed teman-teman. Untuk semua sosmed Iya, dari Iya, sama. Facebook, YouTube, sama Instagram juga. Instagram. Iya, betul sekali. Nah, teman-teman, Serlala ini juga adalah dulunya itu adalah kajur bahasa Inggris ya, Ser ya? Pernah sih ya. Pernah jadi Pernah. kajur. Pernah jadi kajur. Nah, Berapa tahun? berapa Bentar tahun aja, itu? cuma setahun setengah aja karena saya harus ke Australia ya. Wow. 2019. Oh, berarti pas jadi kajur itu sebelum ke Australia ya, Ser? Sebelum ke Australia, saya waktu itu nego dengan Profilman yang jadi dekan, suatu dipaksa jadi kajur sebenarnya. Iya, iya. Dalam tanda kutip. Saya udah pulang ke Korea dipaksa. Kamu daftar jadi kajur. Oh, ngapain ya saya jadi kajur? Tahun depan saya mau ke Australia. Udah sebisanya aja. So yeah, I did my thing. Alhamdulillah setahun setengah itu kita banyak banyak prestasi juga mahasiswa TBI. Terutama mungkin yang paling berkesan, saya waktu itu bikin ini loh, choir. Nggak tahu Melodic Angels masih ada apa enggak sekarang. Waktu itu Melodic Angels tuh juara loh. Kalau teman-teman pernah lihat, pernah dengar yang namanya Melodic Angels, choir dari TBI, itu pernah jadi juara mungkin 2 tahun, 3 tahun berturut-turut. Meskipun saya udah ke Australia, dia juara terus selama ada kejuaraan sefakultas ya. Terus itu berkesan. Teman-teman EDSA juga lebih fokus ke hal-hal yang lebih produktif lah. Iya. Kita punya EDSA akustik dulu, sekarang nggak tahu mungkin ada apa enggak. Iya. Itu sebagai ini ya, Ser ya, implementasi dari studi Serlala waktu S1 sastra. Kayaknya mungkin lebih ke situ ya. Iya. Jadi ada insight-insight zaman dulu yang belum terrealisasi, lalu waktu jadi kajur kayaknya kita bagus nih, ada EDSA akustik nih, bagus nih. Keren banget. Kita ada acara-acara potluck. Potluck itu kayak kalian bawa makanan sendiri lalu kita share bareng-bareng. Ternyata itu juga yang kita lakukan di Australia. Jadi saya sama istri itu sering diundang acara potluck. Kalau pengajian tuh kalian di Australia tuh nggak bawa apa-apa, harus bawa sesuatu. Iya. Entah kalian bawa minumnya, entah kalian bawa makan apanya. Nanti di-share, disimpan di sini. Nanti kalian bisa ngambil makanan yang lain akan mengambil makanan yang lain. Itu namanya potluck. Kita waktu itu kerjasama dengan Telkomsel. Telkomsel nyediain panggungnya buat jurusan kita. Nah itu kayaknya bisa juga sih kalau IO ngadain potluck gitu ya. Iya, betul, Ser. Mungkin bisa gitu nanti ya. Jadi memanfaatkan 1,5 tahun yang tadi di awal saya nggak mau gitu jadi kajur, ternyata dimanfaatkan waktu itu untuk sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat ya, Ser ya. Betul, karena ya saya sih ya menjalankan amanah itu kan berat ya. Betul, tapi ya teman-teman harus menjalankan amanah itu dengan niat memang untuk berprestasi, bukan hanya menjalankan ritual doang. Ya kayak kalian kuliah, kalau kuliahnya ngejar IPK doang kayaknya nggak fun ya. Iya, Harus ada sesuatu di tidak luar dinamis. ngerjain IPK yang buat kalian lebih lebih bernas gitu hidupnya. Iya, betul. Kalau ngejar angka doang saat kita kuliah, pusing sendiri kan, Ser ya. Bosen, Iya. lebih ke bosen. Kita butuh butuh yang pengalaman yang lain di luar hal betul. tersebut gitu. Right. Kemudian kita akan bahas seputar
International Officer. Kalau kemarin itu kita memperkenalkan sedikit tentang apa itu International Office dan apa itu Global Engagement Ya, Team yang betul. ada di dalam International Office. Sekarang kita mau nanya-nanya sedikit ke Oke. Serlala, tapi santai ya Kak Dita ya. Kita pertanyaan Agak santai gugup aja. ini Sir, duh. Kemarin juga kita udah bahas dikit-dikit ya tentang International Office yang Iya. tadinya di kantor yang dulu, Sir, Iya, betul. dan sekarang berpindah ke sini. Nah, mungkin Sir itu lebih mengetahui Hmm. dari dulunya International Office itu gimana dan kenapa bisa pindah ke kantor kita ini. Iya, gitu. saya punya konsep kolaboratif yang luas gitu ya. Jadi memang saya tuh butuh ruang kantor yang gede. Dan ini terinspirasi oleh pengalaman saya waktu saya S1 S2 di UPI itu kan ada Australian Corner. Mungkin segede setengahnya gedung ini, mungkin setengahnya kantor kita. Di sana ada meja bundar, ada ruang rapat terbuka, ada buku-buku di tengahnya, dan orang tuh kan bisa kesana kemari dengan gampang. Jadi itu adalah konsep library Australia tuh kayak gitu. Jadi tidak sekat-sekat. Jadi saya tuh sebenarnya tidak suka ada sekat-sekat di kantor. Jadi makanya ruangan kantor ini saya desain sama istri saya. 2 minggu kita mikirinnya ya. Ini ada ruang administrasi, mungkin ini ruang layanannya teman-teman atau bisa kerja juga. Jadi sejak awal saya udah mikirin staff kita memang akan banyak gitu ya. Di sini ruang rapat, jadi orang bisa mobile ke sana kemari, lalu ada tambahan pojok di sini. Nah, mungkin konsep itu juga dari pengalaman waktu di UPI, dan saya memaksimalkan potensi pengalaman itu menjadi sesuatu yang insightful di masa depan, karena ternyata di ruang terbuka gini saya bisa, kalau sendirian kan baca, saya di pojok manapun di kantor ini bisa baca buku dengan nyaman, right? Saya bisa di sini, bisa di sana, itu memberi saya ruang gerak, kreativitas itu buat saya dibangunnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman mikirin konsep arsitektur yang lega gitu ya, salah satu kelebihannya kita ya banyak bergerak, jadi lebih dinamis. Jadi mungkin salah satu kelebihan kita, alhamdulillah, Pak Rektor memberi izin kita untuk pakai ruangan ini jadi markas besar International Office, dan saya rasa itu sebuah keuntungan ya. Jadi cara kita kolaborasi, cara kita bonding itu juga ditentukan oleh ruangan. Betul. Jadi mungkin gambarannya seperti itu sih. Sekali ya teman-teman. Nah, katanya kita itu adalah unit pertama ya, Sir ya, yang pindah ke gedung cyber Unit ini. pertama yang mungkin secara official unit pertama ya. Ya, unit pertama dan yang paling aktif mungkin. Wah. Tahun lalu. Gitu. Dan Kita mungkin lah. paling banyak juga ya, Sir, membernya, Sir. membernya kita Ya, paling membernya banyak. paling banyak Iya. juga. Untung kita dapat ruangannya yang besar ya, Sir ya. Alhamdulillah. Ya Karena kita waktu ramean. waktu itu kita ditawari ya, Pak Lala mau di lantai berapa? 4, 5, 7. Saya langsung nyebut angka 5, nggak tahu ya, intuitif aja. Ternyata ya dapat lantai 5 kan, masya Allah banget, ada Iya. Gunung Ciremai kan. Betul. Kawan-kawan Iya. kalau ngeliat di Best luar, view-nya dari lantai best, 5. best view itu ada di lantai 5 gitu. Dan alhamdulillah ini ruangan bisa dipakai macam-macam kegiatan kan. Betul, Betul. salah Betul. satunya podcast ini. Salah satu podcast ini adalah Bahkan kita juga pernah bukber ya, Sir ya, di sini, buka Betul. bersama di di sini. sini, ngambil foto juga di sini, Iya, ngambil foto formal di kita, sini. Bisa direka-reka gitu ya Sir, jadi kita bisa ini tempatnya. di kemarin acara kita, kamu di sini juga kan acara kan? Iya. Jadi moderator ini bisa jadi acara conference, jadi acara launching, acara macam-macam. Iya. Jadi tempat podcast, tempat conference, tempat workshop, tempat kerja biasa kerja juga, dan- Sir, tempat kita Tempat belajar bahas juga, research, betul. tempat rapat, Ya. betul. Jadi sangat Apapun multifunction banget ya, Sir ya. Jadi nggak usah ke Kantor. hotel ya, rapat ya di sini. Tempat bukber juga ya Tempat waktu itu bukber kita juga. ya. Oke, Sir. Kalau kita ngomongin international office, ketika kita pindah ke sini tuh saat bulan Mei kalau nggak salah ya, Sir ya, Mei last year. 2024 ya. Itu right. kita langsung dikasih big event yaitu MOU signing dengan salah satu university Ya, di AU ya, Asia, Malaysia. sorry. ya, Asia University, AU. Betul. Itu mungkin jadi first event pertama Farah juga Oh yang iya, besar. Farah sama Cyril jadi MC Iya, di betul. acara yang besar banget Betul. itu ya. Right, Dan right. di situ untuk semua tim member pun mungkin kita pertama kali ya, Sir ya. Pertama Ada kali, dan acara kita sebesar adalah itu. unit pertama di UIN Cyber yang menggunakan lantai 8 ya. Iya, betul, auditorium, Auditorium lantai lantai 8. 8. Jadi ya mungkin juga itu sebuah kebetulan yang Allah rencanakan ya. Tiba-tiba Farah Cyril saya minta oke jadi MC di acara besar.
Dan setelah itu ya karena acara itu sukses banget, bergulir terus ya acara Iya, dengan iya, Jerman, betul. acara dengan Adelaide University, acara dengan macam-macam. Jadi Oke. tiap bulan ada acara kita Ada aja, beneran. ada aja. Iya. Oh ya kita ngomong udah berapa puluh acara ya, tahun ini udah banyak banget ya. Banyak banget Jangan kan kayaknya. dari tahun kemarin ya Sir ya, dari awal Tahun ini aja, 2025 tahun ini pun aja. Tahun ini Iya. aja. kayaknya sebulan itu ada 1 atau 2 acara Dua yang aja. Ya kita boleh, adakan. coba teman-teman cerita dari 2-3 angkatan ini kita sejak 2025 aja acaranya apa dan persiapannya apa, karena kita harus dengar juga dari Dita nih kayak gimana nih. Boleh, Dita. Iya, mungkin Iya, dari iya. Dita dulu ya yang paling Iya, muda nih. karena tadi kan dari awal tahun aja sudah banyak banget acara ya teh sampai sekarang. Terutama pas awal Anandita itu walaupun cuman sebulan training, tapi itu udah banyak sekali gitu ya, banyak sekali event. Terutama event besar kemarin tuh launching Xylem ya, Right, Xylem. right saya gitu. Kayak gitu, iya banyak banget event-event yang tentunya dikoordinir langsung berkontribusi dari International Office. Nah untuk ininya sendiri ya, untuk preparationnya juga di sini tuh kita tuh selalu di briefing tentunya ya Sir, dari awal mulai dari Hamin beberapa jam pun pastinya harus ada kumpulan dulu, kumpul dulu, briefing dulu kayak gitu untuk memastikan semuanya itu ya semuanya tuh fit, semuanya beres gitu Jadi agar kamu jangan kaget kalau kita banyak meeting ya. iya iya Sir, kadang tiba-tiba udah ada jadwal aja nih meeting, aduh gitu. Pokoknya kalau Farah udah kirim jadwal meeting harus bilang Iya. yes terus. Yes. Harus di-accept di Harus email. di-accept di Iya. Jadi kalau di International Office kita harus meminimalisir yang namanya hoax dan misinformasi. Betul. Ya. Jadi jangan sampai orang nggak tahu, kan kita suka ada rapat dadakan ya. Oh ya, kalau ngecek nih Pak Lala jadwalnya hari ini apa aja gitu ya. Jadi kalau ada tamu dadakan semua orang tuh udah tahu. Jadi Iya. nggak mesti Farah atau misalnya Mbak Gina atau Mbak Ivo aja yang tahu. Jadi semua orang tahu, tinggal ngecek email aja. Oh Pak Lala mungkin lagi kesini. Kalau ternyata saya nggak ada di kantor, Iya. lalu sebenarnya harusnya ada di sini, berarti mungkin ada urgensi atau apa. Jadi kita memang meminimalisir miskom sih sebenarnya email. Jadi salah satu trik di IO kalau mau sukses adalah kalian harus sering ngecek email. Email, iya. Betul, Sir. Karena cara kerja kita selalu lewat email. Jadi kalau ada dokumen-dokumen kirim ke email, saya balas Iya. lewat email. Jadi nggak Iya, lewat betul. WhatsApp. Itu meminimalisir juga hilang data ya Sir ya kalau Betul, di betul, email betul, tuh. betul. Dan selain itu kita emang sering ngobrol nih Kak Dita dari awal. Maksudnya selain untuk meeting event-event besar, kita juga punya weekly meeting ya Weekly Sir ya. meeting, ya. Kita setiap hari Senin ataupun di hari terakhir di weekday Jumat itu kita meeting satu tim, kita ngobrol, kita harus satu suara nih di tim ini Ya. gitu. Jadi nggak ada miscommunication antara tim members Iya. gitu. Iya, iya. Ya teman-teman kerja berarti semi professional, right? Betul. Iya. Semi professional, jadi harus pinter ngemail, harus ngecek jadwal, harus apa namanya, capaian kerjanya harus jelas ya. Iya. Nah, oke, capaian kerja. Jadi, Van gimana Van? Capaian kerjanya Van? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Van ngeditnya banyak banget. Laporannya. Parah nih ngurus administrasi yang juga banyak banget. Nggak tahu Dita nih mau ditempatin di mana, Dit, kamu Dit? Di administrasi Sir. Oh. Ya, Buka oke. admin gitu. Dia mulai Udah di buka charter file nih ya. Sir. Muka-muka surat Sir. Betul, Bu, Aduh. karena itu juga sesuatu yang jadi sebuah seni ya. Iya. Jadi administrasi itu menarik kalau kitanya bisa apa ya? Kalau kita nyiapin administrasi sebuah acara dengan benar, lalu acaranya benar, ya berarti kan kita harus mulai mikirin, oh ya sebuah acara itu sukses karena persiapan administrasinya Iya. oke. Juga setelah acara juga kan ada administrasi yang harus kita penuhi kan, ke bagian keuangan dan lain-lain. Jadi mungkin teman-teman saya ngajak belajar ini loh, koherensi antara persiapan dan hari H dan ini. Dan detailnya banyak banget kan. Banyak Kita banget, tuh mengorkestrasi sebuah kegiatan tuh dari mulai undangan. TOR dulu ya. TOR dulu. TOR RAB, undangan segala macam. Pengajuan tim notulensi siapa, tim fotonya siapa, tim yang bikin rilis berita siapa, yang akan bikin konten di IG siapa. Jadi teman-teman orkestra. Jadi at the office we are actually making a good or great orchestra. Jadi saya tuh dirijennya. Dirijen ya apa dilijen? Dirijen. Dirijen yang dilijen. Iya. Dirijen Lalu yang dilijen. Arfan bagian ini bagian ini. Jadi ya karena saya senang orkestra juga ya. Meskipun saya senang heavy metal, musiknya. Ya pop juga senang, tapi kalau lihat orkestra itu kok bagus ya, notasinya tuh complicated,
tapi kita kok bisa gerak bareng-bareng gitu ya. Iya. Jadi kita tidak melihat si A-nya doang kan, tapi kita ngelihat Iya, betul. sesuatu yang holistik. Keseluruhan. Makanya teman-teman lihat deh kalau orang-orang lagi main orkestra tuh mereka tuh ngapain aja coba. Kadang dirijennya ngelihat mereka nggak ngelihat ke dirijennya kan? Iya, betul. Enggak, tapi mereka langsung lihat notasinya. Oh, gitu ya cara kerjanya. Meskipun saya bukan musisi, tapi saya sangat menikmati banget tuh cara kerja para musisi yang orkestra gitu. Jadi kita sedang melakukan orkestra di sini sebenarnya, Dio tuh. Jadi kita bukan punya Superman, tapi kita punya super team ya. Super Sar, team, ya? iya, Super team. Winning team, winning Iya, team. Iya. Winning Seperti team yang selalu super. Ser bilang kalau kita itu adalah winning team. Kapal. Winning team. Iya. Oh. Right. Nah, Because Sir. we want, to win many things here. Betul. Nah, Sir, Sir itu udah berapa lama Sir di International Office ini? Ya mungkin 2 tahun kali ya. 2 tahun. Juni ke Juni 2 tahun. Oh, 2 tahun ya, 2 tahun. Kalau hitungannya sebagai pejabat UIN ya setahun setengah, tapi sebagai pejabat UIN, sebagai pejabat IAIN setahun setengah, 2023 ke 2025. Kalau sebagai pejabat UIN SSC karena saya baru dilantik ulang berarti ya baru berapa bulan? Dari bulan Mei ya? Bulan Mei apa Juni ya? Mungkin Mei dilantik Mei, ulang ya. Dilantik ulang tuh. Ya, Hampir. ya let's say 2 tahun lah kurang. Ada nggak sih Sir harapan untuk International Office ini ataupun untuk kampus kita? Ya. Karena kampus kita itu baru bertransformasi menjadi cyber. Ya gitu. baru setahun ya ulang Iya. tahun ya. Iya, baru Dia baru setahun. setahun jadi Win Cyber secara formal. Saya sih menjawab itu gampang-gampang susah dalam artian karena kita ini satu-satunya Win Cyber ya. Iya. Di Jadi Indonesia. Ya, bukan di Indonesia. Yang pertama tantangannya ya. adalah kita tuh bisa memataskan diri nggak setiap hari. Iya. Bisa nggak kita jadi international office yang jadi rujukan semua PTKIN? Iya. Banyak sekali PTKIN yang program international office-nya udah jalan, banyak. Ada rekrutmen mahasiswa internasional, kita juga punya dan sedang running ya. Alhamdulillah kita punya 22 sekian lah ya mahasiswa internasional. Program-program dengan QS 100 juga kita udah jalan dengan UNSW, kita udah publish dengan Adelaide University, Prof. Rudolf Wirawan di bulan kemarin, makanya kita berkenalan dengan konsepnya BIMA, Bridging Intelligence, Mindfulness, and Awareness. Itu menjadi sebuah penanda International Office itu harus naik kelas. Iya. Jadi harapan saya, ayo sama-sama kita naik kelas. Tapi kalau naik kelas ya harus ada ujiannya. Betul. Ini ketika si Dita jadi trainees, jangan happy dulu Dit. Belum. Perjuangannya baru dimulai padahal ya, Nanti Sar. perjuangan baru dimulai. Iya. Oh ternyata ngurus administrasi itu tantangannya di sini. Disitulah intelijensia kita tuh diuji. Iya. Ini Farah nih cengeng nggak kalau dikasih tugas gini misalnya. Ini setiap orang merespon masalahnya dengan positif nggak Iya. misalnya, gitu ya. Ini Arfan misalnya deadline-nya banyak ya. Saya juga nggak tahu ya. Ada ide aja Fan gini. Arfan kerjain. Pak tiba-tiba request-nya Palala banyak banget nih. Saya tuh kan kemarin minta buat background Zoom aja kan nggak cuma 1 ya. Betul. Ya kan 4 gitu dan 4 warna gitu. Harus ada elemen ininya, itunya dan teman-teman ternyata bisa merespon dengan cepat ya gitu. Jadi ya teman-teman jangan kaget kalau standar kerja kita memang mendekati level-level yang di kampus-kampus besar seperti di Australia lah. Student staff itu kan mungkin di Indonesia 1-2 kampus aja yang punya konsep student staff ini sebenarnya, gitu ya. Berarti kita di sini itu dilatih menjadi seorang problem solver ya. Problem Sar? solver Iya, itu betul. dan kolaborator ya, teamwork ya, Iya, belajar teamwork betul, gitu ya. Sar. Tahun ini kita tahun ini kan kita masih ada acara besar juga kan? Betul. Iya, Di selain bulan November ya, Sir. November ya. Iya, November. Teman-teman lagi persiapan di AsiaCall, di Asia Asia Association of Computer Assisted Language Learning. Kita jadi host untuk AsiaCall Conference. Tahun keberapa? Dua 22 ya. Iya, 22. Perjalanan persiapannya juga sedang ongoing. Yang akan hadir itu ada Prof. Hasan Kosrafi dari University of Queensland, Prof. Samim dari Malaysia, lalu Chief Executive Asia Call juga datang dari Australia, dari Jepang, dari Thailand, dari Vietnam. Dan teman-teman mahasiswa juga insya Allah akan banyak presentasi nih. Jadi teman-teman
coba cek websitenya Asia Call, insya Allah akan ada extension untuk paper submission atau abstract submission. Dan kita sangat happy nih, jadi nanti mahasiswa selain jadi panitia Asia Call, dapat sertifikatnya dong dari Asia Call, juga bisa jadi presenternya. Teman-teman mahasiswa juga ajakin teman-teman untuk presentasi. Biasanya setahu saya kalau kita pertama kali udah presentasi ya sebagai presenter maksudnya, nanti tuh ketagihan, mau lagi, meskipun ya ribet ya ngurus paper, tapi ada ketagihan yang luar biasa kalau saya ya, untuk ternyata misalnya jadi pembicara di conference internasional tuh enak loh, bisa ketemu banyak orang loh gitu. Betul. Ternyata podcast English yang saya lakukan dengan mahaguru saya juga ternyata bikin pinter loh gitu. Jadi memang harus menantang diri terus. Jadi cek everyone Asia Call Conference di websitenya asiacall.info. Boleh juga intip sering-sering Instagram International Office, karena kita juga upload terus di situ. Betul. Iya, Nah, selain dari situ, kita di Asia Call juga mempunyai Instagramnya sendiri, Sir. Nah, Udah punya ya? Ya, Boleh udah, promo udah dulu, ada. silakan. Nah, berarti teman-teman kalau misalkan mau lihat seputar Asia Call, boleh dilihat di IG-nya, yaitu Asia Call ya. Ya, IG-nya terutama Asia untuk Call. tahun ini ya Betul, Kak. Jadi betul. UIN SSC ini jadi tuan rumah untuk acara Asia Call tersendiri. Betul sekali. Iya. Jadi informasinya nggak hanya kita sebarkan di Instagram IO Win aja. SSC, tapi kita juga punya khusus official account-nya Asia Call Win SSC gitu. Jangan lupa kita juga mau launching buku ya. Buku saya juga akan di launching di situ secara resmi. Jadi Iya. juga sebuah kebetulan yang Allah rencanakan. UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon jadi host untuk Asia Call Conference ke-22. Lalu juga kita akan launching buku saya yang terbit di Palgrave Macmillan berjudul Multisensory Computer Assisted Language Learning for Under-Resourced Universities and Schools in Indonesia, published by Palgrave Macmillan dan Springer. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa juga menikmati sajian intelektual di buku itu nanti. Saya akan presentasi juga insya Allah. Wow, sangat ditunggu ya Ya, eventnya ya, keren launching sekali, keren national lagi. book-nya Mr. Lala. Oke. Nah, teman-teman, banyak sekali insight hari ini dari direktur kami tentang International Office dan Asia Call dan yang lain-lain. Nah, mungkin di Asia Call ini akan dilaksanakan pada kapan, Sir? Acara resminya tuh tanggal 15-16 November 2025, tapi di tanggal 14 kita udah mengadakan pre-conference Pre-conference, ya. institute. Dan teman-teman bisa ikut acara full 3 hari atau misalnya full 2 hari. Dan jangan lupa 3 hari sebelum conference itu kita akan mengadakan acara professional development untuk pre-service English teachers dan in-service English teachers yang akan dilaksanakan dalam 2 hari. Acaranya gratis. Teman-teman yang mau terlibat sebagai peserta dan presenter nanti kita kabari. Pokoknya acara di bulan November itu ciamik banget. Nanti ada Prof. Andrew Lyon dan Anya Lyon, profesor saya yang akan langsung handle acara professional development. Menarik banget acaranya. Keren banget. Berarti untuk important date, untuk conference fees-nya yang lengkap itu nanti bisa dicek ya, Sir ya. Right. Untuk lokalnya, untuk yang peserta lokal itu nanti kita sertakan juga di Instagram Asia Call yang akan kita susun dulu Susun, nih. ya. Betul. Mungkin untuk linknya ada di deskripsi kita ya, teman-teman. Iya, atau Boleh kan dicek. dicantumkan juga nanti sama editor ya. Betul. Oh, iya. Jadi kita bikin kerjaan editor lagi. Ya, bikin sibuk aja. Arifin nggak apa-apa, bikin sibuk aja. Kalau nggak sibuk di itu aneh. Iya, Harus sibuk. betul, Sir. Harus produktif. Kalau selalu. nganggur malah capek, Sir, kalau di sini. Iya benar. Malah kedinginan. Malah kedinginan. Bingung Jadi harus ya. capek, Betul, betul. betul. Nah, teman-teman mungkin untuk hari ini kita telah dapat insight-insight baru yang banyak setelah sharing session di podcast kali ini dengan direktur kami, Mr. Lala. Dan untuk pembahasan lebih lanjutnya akan kita sajikan di next episode podcast. Tepuk tangan dulu teman-teman untuk direktur kita. Thank you. Oke, thank you so much, Sir. Thank Thank you you. so much. You're most welcome. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah menonton podcast kami. See you in the next episode yang akan membahas tentang seputar
International Office, dan bahkan di kami juga ada mahasiswa KKN ya Kak Farah, KKN rekognisi. Nah, di episode selanjutnya itu akan kami bahas hal tersebut. Oke, thank you so much everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.